Baik, selamat bergabung kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Selamat datang kepada teman-teman yang telah bersedia hadir. Kita akan mulai sebentar lagi. Baik, izin untuk recording ya teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Kairo dan selamat sore waktu Indonesia untuk teman-teman hebat calon diplomat Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Kami haturkan terima kasih kepada para peserta seminar kali ini atas antusiasme yang sangat luar biasa untuk turut ikut serta dalam acara Sekolah Diplomasi. Bersama saya, Diana Kamilatin Azizah, sebagai pembawa acara yang akan memandu rangkaian acara pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang di Sekolah Diplomasi yang diselenggarakan oleh PPMI Mesir pada hari Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Baik, sebelum memulai acara hari ini, saya akan membacakan tata tertib acara terlebih dahulu. Yang pertama, harap semua peserta untuk mematikan mikrofonnya selagi acara berlangsung. Yang kedua, selama pemaparan, jika ada pertanyaan, bisa ditampung terlebih dahulu di chat room. Yang ketiga, peserta diharap menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah diberikan. Yang keempat, peserta diharap menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PPMI Mesir yang akan dilakukan secara online. Kepada operator, waktu dan tempat kami persilahkan.
perjuangan menyongsong masa depan. Sing-singkan lengan baju berpacu menuntut ilmu demi kejayaan bangsa dan agama. Di hamparan lembah Nil kita tingkatkan citra Indonesia. Berlandaskan ihsan, beratapkan Islam, berpagar benteng iman dan takwa. Berjuang menuju satu cita-cita, rakyat adil makmur Indonesia. Besarkan jiwamu, samakan langkahmu, nyalakan pelita Nusantara. Berjuang menuju satu cita-cita, rakyat adil makmur Indonesia. Berlandaskan ihsan, beratapkan Islam, berpagar benteng iman dan takwa. Berjuang menuju satu cita-cita, rakyat adil makmur Indonesia. Besarkan jiwamu, samakan langkahmu, nyalakan pelita Nusantara. Berjuang menuju satu cita-cita, rakyat adil makmur Indonesia. Berjuang menuju satu cita-cita, rakyat adil makmur Indonesia. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Saudari Iqbal Ibnu Farhan LC selaku Wakil Presiden PPMI Mesir masa bakti 2023-2024. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Yang saya hormati juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Deputy Chief of Mission, Bapak Daimnas yang telah hadir di tengah-tengah kita, juga seluruh relawan sekolah diplomasi dan juga hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi teman-teman semua waktu Kairo Mesir. Untuk rekan-rekan yang berada di Kairo, salam 24 jam untuk yang saat ini masih di luar Mesir. Dan selamat siang untuk pemateri kita yang luar biasa di Indonesia. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan aktivitasnya, dan juga semoga jarak kita yang saat ini berjauhan tidak menjadi alasan kita untuk senantiasa dekat dalam doa. Rekan-rekan semua, siswa dan siswi, mungkin izinkan saya menyebutnya siswa dan siswi ya, karena ini adalah sekolah. Selamat datang ahlan wa sahlan di Sekolah Diplomasi di hari pertama dalam sesi pembekalan materi melalui webinar interaktif. Sekolah diplomasi ini rekan-rekan sekalian adalah upaya kami PPMI Mesir dalam meningkatkan potensi kita semua dalam hal berdiplomasi, mengembangkan kemampuan bernegosiasi, melobi, dan lain sebagainya. Tentunya dengan harapan meningkatkan kepedulian kita semua terhadap berbagai hal yang tujuannya adalah kemaslahatan dan kepentingan bersama. Sebagaimana yang telah dilakukan juga oleh pendahulu. Juga peran-peran senior kita dalam TNI Mesir yang pada saat itu bernama Al-Jam'iyah Al-Khairiyah Al-Jawiyah dalam upaya menyuarakan kedaulatan Republik Indonesia. Semoga selama prosesnya beberapa hari ke depan kita bisa berkontribusi aktif baik dalam fokus group discussion atau FGD dan juga MUN, model United Nations atau simulasi sedang PBB sebagai puncak dari kegiatan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan tentunya kepada pemateri kita yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita, dan semoga apa yang disampaikan bisa kita aplikasikan dalam setiap langkah pergerakan kita semua.
Terima kasih secara khusus kepada pihak-pihak yang telah membantu menyukseskan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, KBRI Kairo, dan yang telah luar biasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Rekan-rekan Kemenko 2 PPM Mesir, secara khusus saya sebut Kemenlu PPM Mesir, rekan-rekan relawan sekolah diplomasi, jazakumullah khair, semoga dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Juga tidak lupa siswa-siswi sekolah diplomasi atas antusiasmenya mengikuti acara ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga dapat menebar manfaat di kemudian hari. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk sekolah diplomasi. Semoga kita semua bisa sama-sama mengambil manfaat dan juga bisa terus mengikuti acara ini sampai puncaknya nanti. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga dilancarkan dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Iqbal Ibnu Farhan LC atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Arab Mesir kepada Bapak Muhammad Zain Nasution. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ani Nigeriawati selaku Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ruhaini Suhayatin, Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Internasional. Yang kami hormati Bapak Profesor Hikmahanto Yowana, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang terhormat Presiden PPMI beserta jajaran dan panitia penyelenggara, serta para peserta kegiatan sekolah diplomasi yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya, sebelum saya memulai sambutan, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Duta Besar, Bapak Dr. Lutfi Rauf, yang sedianya akan menyampaikan sambutan pada acara yang sangat baik dan penting ini. Namun beliau berhalangan karena harus mendampingi Ketua KPU yang berkunjung ke Kairo dalam rangka untuk mempersiapkan pemilu pada tahun 2024 mendatang. Namun demikian beliau menitipkan salam hormat dan apresiasi serta ucapan selamat atas terselenggaranya kegiatan yang baik ini. Secara khusus izinkan saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para narasumber yang telah berkenan menyediakan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada adik-adik kita, kepada para mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang tengah menuntut ilmu di Mesir. Adik-adik, ibu bapak narasumber yang kami hormati. Sebagai informasi, jumlah mahasiswa Indonesia saat ini di Mesir menembus angka 13.000 pelajar atau mahasiswa. Dalam 5 tahun terakhir terjadi lonjakan, di mana tercatat 10.530, termasuk diantaranya 5.809 yang tiba di Mesir sejak tahun 2020. Mahasiswa tersebut sebagian besar menempuh bidang studi agama Islam di Universitas Al-Azhar. Besarnya jumlah mahasiswa Indonesia di Mesir tentunya merupakan atau menjadi aset yang berharga bagi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Dalam kaitan ini, KBRI Kairo senantiasa membersamai dan mendukung sepenuhnya berbagai kegiatan dan aktivitas mahasiswa Indonesia di Mesir yang bermanfaat dan positif dalam rangka menunjang peningkatan kapasitas dan kompetensi mereka,
yang mana salah satunya melalui program sekolah diplomasi yang diselenggarakan saat ini. Program ini tentunya sangat baik dan berguna bagi para peserta. Sejak PPMI menyampaikan gagasan ini, kami di KBRI langsung menyambut baik dan melakukan diskusi dan bertukar pikiran untuk mematangkan persiapannya. Alhamdulillah, gagasan baik itu terwujud pada hari ini, yang alhamdulillah juga dihadiri oleh para narasumber yang ahli di bidangnya dan sangat kompeten. Program ini merupakan cerminan semakin meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang masa depan bagi lulusan Al-Azhar, sehingga mereka merasa perlu untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Kegiatan ini tentunya menunjukkan bahwa mahasiswa Indonesia di Mesir haus akan ilmu untuk memperluas pengetahuan, wawasan, dan keterampilan, terutama di luar disiplin ilmu keagamaan yang tengah mereka geluti, seperti ilmu komunikasi, khususnya ilmu diplomasi yang tidak mereka dapatkan di bangku kuliah. Haus akan ilmu merupakan suatu sikap positif dan sikap maju yang harus dimiliki oleh setiap pelajar, mahasiswa, maupun generasi muda dalam rangka mewujudkan cita-citanya. Dan tentu nantinya pada gilirannya akan mewujudkan mimpi Indonesia Emas tahun 2045. Saya yakin bahwa materi-materi yang nantinya akan disampaikan oleh para narasumber akan menjadi bekal yang sangat berharga dan penting bagi para peserta kelak ketika mereka pulang ke tanah air dan mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Adik-adik, Bapak dan Ibu narasumber yang saya hormati, sebagai inspirasi bagi para peserta semuanya, izinkan kami menyampaikan data menarik sebagai berikut. Sehingga saat ini terdapat 11 orang alumni Al-Azhar yang mengabdikan diri sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri, di mana diantaranya 2 orang saat ini bertugas di KBRI Kairo. Sementara 2 orang bahkan menduduki posisi sebagai Kepala Perwakilan RI, yakni sebagai Duta Besar RI di Ankara, Turki, dan sebagai Wakil Kepala Perwakilan RI di Riyadh, Arab Saudi. Sedangkan 1 orang Duta Besar non-karir tengah menjabat sebagai Duta Besar RI di Tunisia saat ini. Sukses story ini tentunya patut kita syukuri dan harus kita pertahankan, kita jaga, dan bahkan memperbanyak lagi dengan sukses-sukses story berikutnya. Saya meyakini bahwa dengan adanya sekolah diplomasi semacam ini, ke depannya akan semakin banyak alumni Al-Azhar yang berkecimpung di bidang diplomasi dan mengisi pos-pos penting dalam dunia diplomasi Indonesia. Saya sangat yakin dan percaya sekali lagi dengan kemampuan aset bahasa Arab yang begitu baik dan bagus sekali yang dimiliki oleh adik-adik semuanya, itu sangat penting dalam konteks dalam rangka untuk berkecimpung di dunia diplomasi. Dan tentunya bahasa paling pokok lagi adalah bahasa Inggris harus terus diperkuat dan terus diperbagus sehingga kedua bahasa tersebut menjadi aset yang penting bagi adik-adik jika ingin berkecimpung di dunia diplomasi kelak. Para peserta yang saya hormati, untuk memasuki dunia kerja, kita tentunya berhadapan dengan dunia yang penuh kompetisi. Kompetisi hanya bisa dihadapi dengan kompetisi, kualifikasi, dan keterampilan, baik secara mandiri maupun secara kolaborasi. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu adik-adik semuanya untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, kemampuan diri, maupun keterampilan dimanapun berada,
khususnya pada saat dan tengah belajar di Universitas Al-Azhar ini. Dunia saat ini sudah tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu, karena hal itu terjadi berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Para peserta yang kami hormati, sekali lagi atas nama KBRI, mewakili Bapak Duta Besar, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini. Terima kasih pula kepada para narasumber yang berkenan hadir meluangkan waktunya berbagi ilmu dan pengalamannya kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Adik-adik sekalian, sekali lagi manfaatkanlah dan ikutlah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Serap sebaik mungkin materi yang disampaikan. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan ridha dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan tidak dapat diserap. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Zaim Nasution atas sambutannya yang sangat luar biasa. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, akan ada penyampaian pengarahan oleh Ketua Pelaksana kita kepada Kak Nadiatul Fitriah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pemateri kita pada hari ini, Ibu Ani Nigariawati, Esos MSI, selaku Direktur Diplomasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Yang sama-sama kami hormati pemateri pada hari ini, Profesor Hikmahanto Juwana, SH LLM PhD, selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan tak lupa juga yang sama-sama kami hormati Bapak Muhammad Zaim Nasution, Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kairo, Mesir. Juga Bapak Presiden dan Wakil Presiden PPMI Mesir, Bapak Rahmat Iqbal dan Bapak Iqbal Ibnu Farhan. Izinkan saya selaku Ketua Pelaksana Sekolah Diplomasi PPMI Mesir menyampaikan pengarahan kepada peserta yang sudah hadir pada hari ini, dikarenakan peserta telah kami berikan buku panduan, akan tetapi kami pikir layaknya kami berikan penjelasan singkat dan pengarahan tentang acara sekolah diplomasi ini. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, acara sekolah diplomasi ini dimulai dari tanggal 18, 19, 20, dan 21 November 2023. Untuk hari ini, tanggal 18 November 2023, kita akan melaksanakan General Assembly, yaitu terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama bersama Ibu Ani akan dilaksanakan sekarang, dan sesi kedua nanti bersama Profesor Hikmahanto Juwana akan dilaksanakan pada pukul 15 waktu lokal Kairo dan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami harap peserta dapat memasuki link Zoom yang telah disediakan dengan tepat waktu dan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dengan seksama, sehingga ketika waktu sudah dimulai, peserta bisa menyimak materi yang disampaikan dengan seksama dan dengan baik pula. Kita beranjak ke hari kedua, yaitu besok offline, tanggal 19 November 2023, akan kita laksanakan insya Allah di Aula Daha KMJ Mesir.
akan ada interaktif talk show dan fokus group discussion. Interaktif talk show akan kita laksanakan pukul 12 waktu lokal Kairo dan kedatangan pukul 11 waktu lokal Kairo. Begitupun fokus group discussion, yakni dari peserta yang hadir pada hari tersebut. Dan pada hari ketiga, kita akan melaksanakan sesi ketiga bersama Profesor Dr. Siti Rohaini Zuhayatin MA, yang waktunya akan diberitahukan nanti di grup. Dan hari terakhir kita akan melaksanakan simulasi model United Nations. Tentunya kami sebagai panitia, ketua pelaksana, dan Kementerian Luar Negeri PPMI Mesir sangat berharap antusiasme dari teman-teman peserta, dan kami pun menilai kehadiran serta keaktifan teman-teman dimulai dari sesi pertama ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita beranjak ke acara selanjutnya. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Ani Nigriawati, Essos. Selamat datang Ibu Ani. Selamat selamat pagi ya waktu Mesir di sana. Iya, selamat pagi menuju siang Ibu. Ya, selamat pagi menuju siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani sehat? Apa kabar? Apa kabar semuanya? Sebetulnya lagi kurang enak badan saya. Agak ya flu. Saya izin lanjutkan terlebih dahulu ya Bu. Silakan, silakan. Baik. Tiba saatnya kita di acara inti yang kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan materi oleh narasumber yang sudah berada di tengah-tengah kita. Dan begitu pula, sudah ada di tengah-tengah kita moderator yang sangat luar biasa, yaitu Kak Huna Hayu Rashida. Halo Kak Huna, gimana kabarnya? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Baik. Acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator, kepada Kak Huna Hayu Rashida. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak untuk MC atas waktunya. Teman-teman semuanya, acara izin saya ambil alih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini ada Ibu Ani Nigriawati. Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Bapak Lutfi Rauf, yang dalam hal ini oleh Bapak Zaim. Yang sama-sama kita hormati Presiden PPMI Mesir, jajarannya, dan yang sama-sama kami banggakan seluruh panitia sekolah diplomasi, dan tak lupa seluruh peserta sekolah diplomasi yang saya banggakan. Nah, selamat sore waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Mesir, teman-teman semuanya. Apa kabar? Sehat ya, teman-teman semuanya? Alhamdulillah, baik Kak. Alhamdulillah. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Huna Hayu Rashida. Saya selaku mahasiswi Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang insya Allah akan menemani teman-teman sekalian dalam kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, teman-teman semuanya pasti udah gak asing lagi kan dengan sekolah diploma yang
dilaksanakan atau yang digagas oleh PPMI Mesir ini. Nah, saya di sini sedikit akan spill tentang sebenarnya sekolah diplomasi itu apa sih? Ya, gitu. Nah, sekolah diplomasi adalah sekolah yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia PMI Mesir masa bakti 2023-2024. Program ini terdiri dari berbagai macam pembelajaran seperti General Assembly, Interactive Talk Show, Focus Group Discussion, dan United Nations. Dengan mengangkat tema Diplomat Giat untuk Indonesia Hebat, kegiatan ini diharapkan mampu menunjang proses penyaluran bakat dan peningkatan kemampuan dalam hal negosiasi, diplomasi, serta diskusi bagi seluruh mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir. Nah, teman-teman sekalian, saya menganjurkan ya teman-teman untuk standby buku catatannya karena hari ini pasti akan sangat banyak ilmu dan pengalaman yang akan dijelaskan atau sharing oleh pemateri kita pada hari ini. Nah, alhamdulillah sudah ada pemateri kita atau narasumber kita hari ini, Ibu Ani Negarawanti. Ibu, apa kabar Ibu? Ibu Ani? Baik, Mbak Huna, apa kabar semua rekan-rekan di Mesir? Sehat Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Nah, ya. sedikit memperkenalkan Ibu Ani ya teman-teman semuanya. Ibu Ani ini adalah Direktur Diplomasi Publik Kemenlu Republik Indonesia dan juga Kepala Tugas Indonesia ASEAN Chairmanship. Nah, jadi jangan sia-siakan ya teman-teman sekalian. Di sini Ibu Ani akan menjelaskan Indonesia dan peran pemuda. Nah, mungkin nggak usah lama-lama ya. Untuk Ibu Ani, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Huna. Salam selamat pagi, salam 24 jam. Salam 24 jam untuk semua teman-teman anggota PPMI Mesir, Dewan Pengurus, dan saya juga ingin menyapa tentunya rekan-rekan saya, rekan-rekan kami yang ada di KBRI Kairo. Tadi saya mendengar bahwa bergabung Pak Zaim ya, semoga memonitor. Beliau juga adalah kawan baik saya dan tentunya senior saya yang saya sangat hormati, walaupun mungkin tidak hadir dalam forum ini Pak Dubes Lutfi Rauf. Dan tentunya para peserta sekolah diplomasi yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Mohon maaf kalau mungkin saya suaranya agak-agak bindeng begini karena saya sebetulnya lagi nggak tahu ini mungkin kecapean atau apa kena flu berat. Tapi Semoga cepat pulih Ibu. terima kasih, mohon doanya. Tapi saya memang datang, saya bilang Mas Salim karena saya sangat semangat ya mendengar bahwa teman-teman PPMI Mesir ini memiliki satu program yang disebut Sekolah Diplomasi. Tidak semuanya Persatuan Pelajar Indonesia di luar negeri memiliki satu program yang sangat visioner ya seperti ini. Dan tentunya kita dari Kementerian Luar Negeri sangat mendukung. Salam juga dari Ibu Menteri Luar Negeri. Beliau saat ini baru menyelesaikan beberapa kegiatan, kalau yang mengikuti ya, kegiatan beliau baru juga selesai KTT APEC. Jadi beliau titip salam untuk semua rekan-rekan PPMI Mesir. Baik, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan satu presentasi sharing mungkin ya, lebih kepada sharing, kita ngobrol-ngobrol di sini bagaimana sebetulnya diplomasi Indonesia, bagaimana Indonesia melaksanakan diplomasi selama ini dan bagaimana peran vital atau peran sentral dari pemuda Indonesia dimanapun itu berada, baik di Indonesia di sini maupun justru peran pemuda Indonesia yang ada di luar, para diaspora kita, para aset-aset kita yang ada di luar. Apalagi mahasiswa kita di mana di Mesir, Al-Azhar,
rata-rata ya kuliahnya di Al-Azhar. Mungkin juga banyak yang mengikuti bagaimana rekam jejak lulusan-lulusan dari Al-Azhar yang sangat berprestasi, walaupun mungkin tidak menjadi diplomat dalam konteks pegawai Kementerian Luar Negeri, tapi melalui peran yang dijalankan selama ini sudah mendukung upaya-upaya kita. Bahkan ya mungkin bisa contoh banyak duta besar kita yang juga sekolah santri, dulunya santri sebagai banyak sekali. Mungkin dulu dubes kita di Mesir ya Pak Fahir, kemudian ada lagi banyak yang lain-lainnya juga. Jadi dengan program seperti sekolah diplomasi seperti ini, saya yakini bisa menghasilkan, barangkali nanti ada yang masuk Kementerian Luar Negeri juga mendukung bagaimana diplomat RI berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan nasional. Oke, slide berikutnya. Ini pengantar tadi dari kami. Silakan Mas Salim, slide berikutnya. Kira-kira dengar suara saya nggak? Pak Salim? Dengar, Ibu. Apakah bisa ke slide selanjutnya? Atau mungkin beliau tidak ini, ada lagging ya? Atau saya saja mungkin yang share screen? Kira-kira gimana nih Mbak Huna? Gimana untuk Ya mungkin ini slide-nya belum ganti-ganti. oh ya. Ibu Ani, jika berkenan boleh Ibu. Nah, ya ini yang lagi operate siapa ya? Teman-teman PPMI Mesir, operator mungkin bisa dibantu untuk slide selanjutnya. Baik, sebentar ya Bu, akan sedang diproses. Oke, terima kasih. Jadi Ibu Ani sekarang lagi di Indonesia ya Bu, lagi di Jakarta? Iya. Oh iya, iya, iya. Alhamdulillah. Atau saya yang share ya, coba deh. Ini Boleh mungkin Ibu. Ini udah bisa belum? Sudah. Ya, tapi yang operate siapa ini ya? Teman-teman PPMI Mesir. Oke, ya, slide berikutnya, slide 2 mungkin bisa Iya. diperbesar aja yang full Yang full preview. screen ya teman-teman. Yes, full screen. Nah, ya slide kedua. Ya, oke, good. Oke, Mak, yang tadi sebelumnya. Yang tadi. Nah, Ya, oke. Ini satu definisi diplomasi secara teori ya. Tapi mungkin dalam kesempatan ini justru saya ingin sharing kepada teman-teman apa yang sebetulnya kita jalani selama ini. Oke, sedikit cerita. Saya jadi diplomat sudah 25 tahun menggeluti dunia diplomasi, walaupun memang diplomasi itu tidak selalu melulu tentang negosiasi. Ya, pekerjaan kita di Kementerian Luar Negeri, kita banyak mengurus banyak hal, perlindungan warga negara kita, walaupun di situ juga pastinya ada negosiasi juga ketika kita berhubungan dengan pemerintah setempat, tapi tidak melulu terkait kita negosiasi. Terkadang kita juga harus mengurusi berbagai hal yang sifatnya juga administratif, kekonsuleran, karena urusan seperti legalisasi dokumen, kemudian pengurusan paspor diplomatik, dinas, itu juga beberapa hal yang menjadi satu tugas kita ya di dalam dunia diplomasi. Jadi ada protection, ada juga negotiation. Mungkin teman-teman juga pastinya sudah cukup banyak belajar ya teori-teorinya, tapi mungkin mudahnya begini, di dalam diplomasi itu kita melakukan suatu praktek untuk berkomunikasi, mewakili negara, mewakili pemerintah, mewakili rakyat, berkomunikasi dengan negara lain, dengan pemerintah lain, dengan berbagai macam unsur ya dari negara-negara lain,
untuk memperjuangkan kepentingan nasional atau untuk mempengaruhi supaya negara atau pemerintah dari negara tersebut mengikuti atau bisa menyetujui apa yang menjadi visi atau apa yang menjadi goal dari negara kita. Kalau misalnya seperti contoh negosiasi di bidang perdagangan untuk produk kita, misalnya masuk ke Mesir, kita lakukan negosiasi untuk free trade agreement dan seterusnya. Nah, kalau pekerjaan seperti itu kita berdiplomasi, kita bernegosiasi untuk untuk kepentingan kita di bidang ekonomi, untuk kepentingan kita misalnya di bidang perdagangan, itu diplomasi dilakukan kalau di jalur formal tentunya oleh diplomat Indonesia. Nah, tetapi ya bagaimana sebetulnya peran dari unsur-unsur lain? Ya, kita kenal ada satu istilah yang disebut multi-track diplomacy. Mungkin bisa ke slide berikutnya. Ya, oh, oke, ya, nah, oke, nah, sini, nah, multi-track diplomacy. Ya, multi-track diplomacy ini, konsep ini diperkenalkan tahun 96. Ya, ada buku, mungkin sebetulnya sebelum-sebelumnya sudah ada ya, peran dari multi-track diplomacy. Tapi ada satu buku mengenai hal ini yang diterbitkan oleh John W. McDonald dan Dr. Louis Diamond. Ya, itu yang menggambarkan ada 9 track yang kalau dia berkesinambungan, dia bersinergi, bekerja sama satu dengan yang lain, ini akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa ya dalam memperjuangkan kepentingan negara tersebut. Nah, kepentingan negara itu ya ada di bidang politik keamanan, ada bidang ekonomi, ada bidang sosial budaya, ada di bidang pelindungan warga negara mereka. Ya, semua bersinergi jadi satu. Nah, kalau track 1 itu adalah government secara jalur formal. Seperti kami misalnya datang ke persidangan, misalnya tadi saya sebutkan Ibu Menlu datang ke KTT, Presiden RI memimpin delegasi Indonesia KTT APEC, atau kalau boleh saya cerita waktu di ASEAN, ya saya kebetulan menangani waktu itu saya sebagai ketua Satgas kita sebagai ketua ASEAN ya Indonesia. Sampai tahun ini kita selesainya sih baru tanggal 31 Desember ya officially. Tapi kita sudah menyelesaikan KTT yang kedua yang lalu di Jakarta. Ya sudah serah terima tampuk keketuaan dari Indonesia ke Laos. Nah, di situ berbagai macam pertemuan kita lakukan ya di bidang persidangan untuk politik keamanan, untuk ada namanya ASEAN Indo-Pacific ASEAN Indo-Pacific Outlook yang seperti itu ya. Kemudian lalu forum-forum persidangan yang kita lakukan itu banyak sekali. Nah, itu di jalur government kita lakukannya. Nah, ada track 2, ada track 3 ya, ada track 4. Nah, track 4 itu private citizen ya, seperti teman-teman ini pemuda Indonesia bisa memainkan peran di track 4. Dan tokoh-tokoh agama kita main peran di track 7 yang juga sudah direcognize oleh John W. McDonald dan Dr. Louis Diamond ini di track 7 religion, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh lintas agama. Kita di Kementerian Luar Negeri, Direktorat Diplomasi Publik, kita punya satu program yang disebut namanya Dialog Lintas Agama, Interfaith Dialogue. Kita sudah bermitra dengan 34 negara. Ya, ini tahun depan rencana kita dengan Austria. Ya, jadi banyak. Jadi negara-negara Eropa tuh banyak sekali juga memiliki kerjasama dialog lintas. Yang tadi boleh masih tetap di sana aja dulu. Nah, masih tetap di sini. Oke. Dialog lintas agama ya. Kita memang banyak dengan negara-negara Eropa, banyak dengan negara-negara Barat. Tujuannya adalah supaya mereka juga bisa memahami ya karakteristik moderasi beragama, karakteristik Islam moderat yang Indonesia majukan. Ya, memahami bagaimana praktek di sini.
Jadi kita ini Indonesia somehow menjadi satu referensi ya. Banyak kita menerima kunjungan-kunjungan dari berbagai macam negara untuk belajar mengenai bagaimana praktek moderasi beragama di Indonesia. Jadi kita patut bangga untuk itu karena kita dijadikan sebagai sebuah referensi oleh banyak negara. Dan sebagai info buat teman-teman juga anggota delegasi kita, kalau dialog lintas agama itu tidak hanya tokoh-tokoh yang senior ya. Justru sekarang yang muda-muda yang kita lagi dorong. Dan isu-isunya pun tidak selalu ya di lintas agama itu tidak selalu tentang masalah kerukunan antar umat beragama, tapi kita coba bring up isu-isu global, bagaimana perspektif Islam misalnya di dalam penanganan perubahan iklim, dalam konteks bagaimana kontribusi untuk ketahanan pangan dan lain-lain. Jadi it's very wide, very large ya dimensinya. Jadi track 4, track 7 dan track-track lainnya ini kalau bersinergi jadi satu, ya tentunya peran penting media juga penting ya, public opinion, apalagi di masa seperti sekarang. Ketika istilahnya lalu lintas informasi begitu cepat, ya kan? Kita nggak tahu kadang mana yang beritanya itu benar, mana itu beritanya yang hoax dan lain sebagainya ya. Nah ini kalau ini semua bersinergi, diplomasi kita apa yang menjadi kepentingan Indonesia itu bisa kita capai. Ya, kalau contoh kecil aja mungkin yang menarik ya, menarik ya buat teman-teman. Saya contohkan di bidang sosial budaya, dalam hal ini misalnya ekonomi kreatif lah, industri kreatif. Contoh, saya mau menyontohkan negara Korea aja, negara Korea Selatan. Ya, bisa lihat kan betapa gegap gempitanya K-pop BTS, ya. Itu membuat Korea sekarang menjadi sedemikian terkenalnya di dunia. Orang yang mau berkunjung ke Korea berbondong-bondong. Dari Indonesia aja, wisatawan Indonesia nih yang berkunjung ke Korea itu setiap tahunnya meningkat. Daya tarik, ya menambah daya tarik negara. Itu keberhasilan apa? Itu menurut saya keberhasilan diplomasi juga yang didukung oleh berbagai macam unsur ya. Tapi diplomasi di sini adalah lewat ini mereka, artis mereka ini contoh misalnya. Keluar ya di BTS dan sebagainya. Didukung oleh kebijakan pemerintah Korea Selatan yang membentuk satu ekosistem yang begitu kuat sehingga industri ekonomi kreatif dan eksistensi dari industri kreatif Korea ini, saya nggak bicaranya K-pop ya, K-drama dan sebagainya, begitu hebat mendunia. Pelaku bisnisnya pun juga begitu mendukung kan lewat manajemen mereka dan seterusnya. Nah, saya hanya kemudian media tentunya beritanya luar biasa. Menurut saya itu satu contoh kecil di mana kita juga dari Indonesia perlu mencontoh itu, yaitu ujung-ujungnya adalah membentuk citra positif Indonesia di dunia internasional. Kedua, ada economic benefitnya kan, pasti banyak wisatawan datang, lalu lintas, dagang, perdagangan dan sebagainya, mobilitas orang tinggi, ujung-ujungnya mendatangkan devisa yang tinggi. Akhirnya negara itu jadi maju, jadi modern. Ini hanya salah satu contoh bagaimana ujung-ujungnya itu adalah bisa membentuk negara ya yang kuat dalam berbagai macam aspek. Ya, selanjutnya berikutnya. Oke, saya ingin menggarisbawahi ya tadi saya sampaikan adalah youth, pemuda, teman-teman di sini. Saya amati sekarang rekrutmen di Kementerian Luar Negeri, saya sampaikan rekrutmen ya untuk CPNS, calon pegawai negeri sipil di Kementerian Luar Negeri. Sekarang kita semakin membuka ya ruang bagi mereka yang apply untuk
kekhususan Middle East, Arab, studi kajian Arab dan mereka yang bisa berbahasa Arab, ya. Nah, ini satu opportunity buat teman-teman, apalagi dengan program sekolah diplomasi ini udah misalnya dilakukan secara reguler, nanti kalau ikut tes masuk Kemlu tidak akan kaget, ya kan, dengan pertanyaan-pertanyaannya. Intinya teman-teman harus selalu mengupdate ilmu informasi about what's going on di dunia saat ini, ya. Kemudian coba mengolahnya, membuat analisis, ya kan. Misalnya begini kondisi, misalnya isu Palestina misalnya, ya kan. Atau misalnya konflik Rusia Ukraine waktu itu. Oke, ini ada kejadian ini. Bikin analisisnya apa sih dampaknya, terus apa yang harus dilakukan Indonesia. Mungkin di sekolah diplomasi ada satu program seperti itu, Mbak Huna, dan mungkin di sini ada presiden dari PPMI juga. Jadi ada program How to Analyze Global Situation. Ya. Iya. Jadi praktek-praktek ya, tadi model UN segala is really good. Tetapi bagus juga untuk itu kita melatih diri kita untuk melihat satu isu, menganalisis what is the impact, apa impactnya buat Indonesia, and what Indonesia should do. Nah ya, Indonesia's position itu seperti apa. Nah nanti hasil itu boleh tuh nanti disimulasikan di model UN, ya kan? Nah jadi kalau memang nanti juga perlu yang sekolah diplomasi ini mau berlatih training dengan rekan-rekan kami yang di Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral. Nah ini kita ada nih di Kemlu itu Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral tuh ya dialah yang banyak di sidang-sidang PBB. Monggo nanti kami juga bisa jembatani ya untuk itu. Kesempatan emas, Ibu. Oh ya, silakan. Makanya maksudnya di sini youth is the asset. Ya. Masa depan kita terletak di youth, dan diplomasi kita sekarang ini nggak mungkin tanpa melibatkan youth. Karena kadang yang tahu ada ide-ide baru atau punya ide-ide fresh justru teman-teman yang muda-muda ini. Kita kan kadang di birokrasi misalnya, let's say kita birokrasi gitu kan, kita kadang ya misalnya jalur kita seperti itu, kita coba buat, tapi masukan itu nggak mungkin kita hanya terpaku apa yang kita pahami. Justru teman-teman kayak di Mesir ini, you can share apa sih sebetulnya sekarang yang sedang ada di Mesir, dan apa yang sebetulnya sekarang lagi jadi bahasan anak-anak Indonesia di Mesir, ya kan? Apa sih pemikiran-pemikiran teman-teman di sana untuk kepentingan pembangunan nasional ya di Indonesia. Nah itu kan kita harus banyak-banyak ngobrol gitu. Jadi saya senang nih ada forum-forum seperti ini, karena not only tentunya kami share di sini tentang praktek yang selama ini kami lakukan ya kan dalam diplomasi, tapi justru kami ingin mendengar dari teman-teman ya PPMI untuk kita coba semakin meningkatkan upaya diplomasi kita. Ya, berikutnya. Oke, nah ini saya sempat dapat info dari rekan saya di KBRI Kairo bahwa Mesir ini adalah tujuan paling populer bagi siswa Indonesia di luar negeri. Dan pada Agustus 2023 tercatat jumlahnya 11.000, luar biasa ya jumlahnya. Jadi anggota PPMI ini pasti sebesar ini ya. Maksudnya saya dulu di Australia, sempat tugas Australia, sempat tugas juga di Jerman dan Korea. Jumlah mahasiswanya nggak sebanyak ini ya. Mesir banyak sekali juga ya. Jadi sangat banyak ya Ibu. Sangat banyak ya. Pasti Ya. banyak beragam ininya apa namanya ya organisasi lain-lainnya juga. Tetapi Ya betul. tapi ya yang penting kan memang harus kompak ya. Iya, insya Allah. Kemudian saya sendiri mengapati
websitenya PPMI Mesir tuh sangat aktif ya, dan sangat up to date dengan berbagai macam berita dan banyak sekali kegiatannya. Saya lihat tuh ada donasi segala juga buat Iya, betul. Palestina ya kan, macam-macam. Saya lihat tuh websitenya banyak sekali kegiatannya, luar biasa aktif gitu. Nah, jadi again you are the asset of our country. Berikutnya, slide berikutnya. Ya, saya mau sedikit bicara juga apa yang kita sebut sebagai Indonesia soft power. Soft power, kekuatan lunak yang tidak mungkin lepas dari peran pemuda tadi. Nah, apa sih soft power aset kita itu? Indonesia ya itu kaya dengan values-nya, nilai-nilai ya yang ada di masyarakat kita. Demokrasi kita jadi aset. Multikulturalism ya. Berbagai macam budaya, dari sekian kita punya pulau ya kan. Kemudian adat istiadat dan sebagainya. Kemudian toleransi beragama, modernitas. Ini adalah aset kita. Yang harus kita sadari bahwa ini mungkin kita menjalani selama ini ya biasa-biasa aja ya, tapi itu aset. Aset. Nah, kenapa disebut soft power ya? Lewat seperti ini, lewat kegiatan tadi dialog di atas agama atau di bidang social culture, kegiatan seni budaya. Saya yakin pasti di teman-teman PPMI Mesir tuh banyak terlibat juga ya kegiatan seni budaya ya. Saya tidak hanya Iya. bicara tarian, sanggar dan sebagainya, pasti musik lain atau bahkan pemerhati film, mungkin bikin komunitas film, diskusi-diskusi tentang, atau bahkan membuat film kali, video-video di situ ya kan. Kemudian yang terpenting juga di bidang social culture ini yang kita sebut soft power adalah bahasa Indonesia. Sekarang internasionalisasi bahasa Indonesia lagi giat sekali kita lakukan bekerja sama dengan Kemendikbudristek melalui pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Saya yakin tuh ada ya di KBRI Iya, Kairo. ada Ibu. Iya. Ada ya. Barangkali justru mungkin teman-teman PPMI ada yang jadi pengajar. Ya. Nah, terus internasionalisasi kita juga baru-baru ini bahasa Indonesia sudah Halo Ibu. Sepertinya sinyalnya dari Ibu Ani agak ini ya teman-teman. Benar. Agak terganggu. Sebentar. Oh, ke logout ya, Ibu Ani. Maaf, tes bisa dengar Halo nggak? Ibu, iya. Ya, Iya, oke. sudah Ibu. Baik Ibu, sudah. Sorry, tadi udah sampai sport ya. Iya. Nah, ya, oke. Ya tadi talenta anak-anak muda Indonesia di luar diaspora tuh banyak kembali ke Indonesia dijadikan memperkuat tim nasional kita ya, U17, U22 dan sebagainya. Art and culture. Again, pemuda kita lihat ya apa yang dilakukan oleh Putri Aryani, ya kan? Membanggakan kan dan Iya. lain sebagainya. Maksud saya, teman-teman di Mesir pun PPMI mungkin nggak sadar juga tuh seperti Putri Aryani atau ada nih yang lagi terkenal pemain volley Indonesia di Korea namanya Mega, ya kan? Nah, Ren, bahwa mereka tuh jadi bagian yang penting untuk membentuk citra positif Indonesia. Again itu apa? Itu diplomasi juga, gitu. Diplomasi lewat seni budaya, lewat olahraga, ya kan? Musik. Ya, jadi spectrum of diplomacy is huge gitu. Jadi peran dari teman-teman
Itu yang menjadi sangat-sangat krusial. Nah, selanjutnya, slide berikutnya. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit sharing apa yang dilakukan oleh Direktorat Diplomasi Publik dalam rangka mempromosikan Indonesia kepada negara-negara lain ya, negara-negara mitra. Dengan tadi apa? Memanfaatkan, mempromosikan, menggunakan soft power aset itu sebagai instrumen kita. Ya, contoh tadi interfaith intercultural dialogue ya. Kita udah ada tadi 34 setiap tahun kita selalu ada kita lakukan. Bali Democracy Forum tentang nilai-nilai demokrasi values kita. Kita punya forum Bali Democracy Forum. Kita punya Friends of Indonesia. Ya, anggota dari Friends of Indonesia adalah warga negara asing. Pencinta Indonesia, pemerhati Indonesia. Mereka yang juga turut membantu mempromosikan seni dan budaya Indonesia di luar negeri. Banyak tuh di negara-negara, kalau saya contohkan, mungkin saya kurang tahu kayak misalnya di Mesir ya. Kalau saya kemarin itu ada ketemu dengan warga negara dari Polandia, ya, dia guru gamelan, canggih banget dia ini ngajar gamelan, dan juga ada yang jago nyinden juga. Coba kita aja nggak bisa, dia bisa Keren ya, jago. Bu. Nah, ya nih Sudah mendunia, mulai mendunia. mendunia gitu. Angklung segala juga sudah mendunia. Kalau saya ini akan keren juga tuh kalau TikTok segala teman-teman manfaatkan TikTok untuk mempromosikan yang seperti ini kan. Betul, Nah, betul, betul. nah ini kita bina, kita berdayakan Friends of Indonesia untuk menjalin hubungan persahabatan antar kedua negara supaya lebih erat. Mungkin bisa jadi di antara pemerintahnya hubungannya misalnya lagi mendingin, tapi people to people kontaknya, masyarakatnya dekat, ini bisa membantu hubungan yang lagi dingin menjadi hangat lagi, saya gitu kan. Nah, kita juga punya program dulu namanya Outstanding Youth for the World. Jadi para pemuda-pemuda Indonesia yang berbakat, yang memiliki prestasi luar biasa, kita kumpulkan, kemudian kita ajak tur ke luar negeri, kita persatukan dengan outstanding youth dari negara-negara tersebut. Ya, ini beberapa program yang dilakukan oleh Direktorat Diplomasi Publik. Nah, menutup dari presentasi saya, again, untuk sekolah diplomasi, monggo jika ingin memperkaya materi-materi kurikulumnya dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri untuk topik-topik yang lebih spesifik. Misalnya tadi ingin training model UN, atau mungkin sidang di tentang perubahan iklim, atau let's say persidangan di G20, nanti bisa kami mintai tolong teman-teman kami di Direktorat Kerjasama Multilateral untuk membantu teman-teman, ya kan? Jadi supaya benar-benar dapat feel-nya. Ada follow up-nya ya, Bu. Nah, hal kedua yang ingin kami juga sampaikan di sini, ya, dari organisasi-organisasi pemuda yang teman-teman terlibat, ya, kami sangat berharap agar banyak mendiskusikan hal-hal yang sifatnya adalah memberikan kontribusi bagi Indonesia, membantu kita berpikir, ya kan, untuk mendukung kepada pembangunan nasional. Jadi di sekolah diplomasi juga bagus tuh kalau misalnya membahas berbagai macam isu global, ya, untuk sumbang pemikiran kepada pemerintah. Lalu yang yang ketiga, ya, kami juga ingin sharing kepada teman-teman, barangkali saja ada yang lagi akan pulang nanti awal Januari ke Indonesia. Kita dari Kementerian Luar Negeri akan menyelenggarakan namanya Diplomasi Festival atau Diplofest, tanggal 9 Januari, bertempat di Universitas Pajajaran di kampusnya yang di Pati Ukur. Di situ kita akan menampilkan capaian diplomasi kita selama 10 tahun
terakhir, apa yang sudah kita lakukan, kepemimpinan kita di G20, kepemimpinan kita di ASEAN, kepemimpinan kita dalam mendukung South-South Cooperation, kerjasama antar negara berkembang, kerjasama pembangunan yang sudah kita laksanakan, capacity building yang kita berikan kepada beberapa negara, ya. Nah, itu akan kita display di situ, kita showcase, ya. Ada juga kesempatan teman-teman jika ingin memperoleh informasi mengenai beasiswa, ya, dan lain-lain, atau bahan-bahan research dan sebagainya. Nah, kalau yang kebetulan lagi ke Indonesia nanti awal Januari, mampir ke Unpad ya tanggal 9 Januari. Di situ kita akan ada diplomasi festival dan juga kesempatan untuk bertemu, berbincang-bincang dengan Ibu Menteri Luar Negeri dan para diplomat-diplomat Indonesia. Mungkin sementara itu Mbak Guna, nanti mungkin kita akan lebih banyak diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Ibu Ani, terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa hari ini, yang sangat insightful. Nah, saya sedikit menyimpulkan ya Bu, nggak menyimpulkan sih, yang saya dapatkan hari ini tuh ternyata diplomasi itu tidak hanya dilakukan oleh seorang diplomat-diplomat ya Bu. Kita sebagai pemuda, sebagai pelajar atau mahasiswa pun juga bisa gitu. Untuk mengenalkan Indonesia, untuk memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan Indonesia kepada teman-teman yang berada di luar negeri, apalagi kita sebagai diaspora gitu kan. Nah gitu. Terus kabar baiknya juga tadi disampaikan Ibu Ani untuk teman-teman panitia, Kemenlu ini sangat terbuka sekali apabila teman-teman ada materi atau sesuatu hal yang melibatkan Kemenlu agar terasa feel-nya gitu sekolah diplomasi ini, gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Ani atas materinya. Mungkin di sini saatnya kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman semuanya. Wah, ini kayaknya udah ada yang angkat tangan ini. Mungkin untuk sesi pertama kita buka untuk 2 orang penanya ya. Satu dari Bani, satu dari Banat. Mungkin Ustadz Wahyu udah angkat tangan nih. Nah, untuk Ustadz Wahyu mungkin bisa dibuka. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi selamat siang dari Kairo. Mungkin selamat siang juga atau sore di Indonesia. Salam 24 jam. Semoga Ibu Ani Nigariawati sehat selalu. Terima kasih atas pemaparan materinya. Salam dari kami semua pelajar mahasiswa Kairo untuk sivitas government di Kemenlu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjadi pemateri kita pada hari ini. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang sudah kami raup. Saya Wahyu Hidayatullah, izin bertanya Ibu. Yang pertama sekali, melihat ada beberapa kakak kelas kami atau senior-senior kami atau alumni-alumni Al-Azhar yang berkecimpung di dunia diplomasi. Salah satunya yang kami temui itu ada Bapak Zuhairi Misrawi di Tunisia yang sekarang menjadi Bapak Duta besar. Menlu di sana, duta besar di sana. Terus ada juga yang di Turki sekarang. Nah, pertanyaan kami, tesnya itu setahu kami ada sertifikasi yang dibuat dari government sendiri untuk berkecimpung atau mendaftarkan diri di dunia diplomasi. Itu biasanya kapan ya Bu? Dan spesifikasi keilmuan yang dibutuhkan itu apa-apa aja? Misalnya background dari jurusan apa saja? Apakah ruang lingkup kami itu sangat terbatas untuk bisa bergabung di dunia diplomasi atau mendaftar di pegawai luar negeri? Satu lagi Ibu, saya izin bertanya, ini sebenarnya titipan dari teman saya, dia kuliah di jurusan HI di Istanbul. Dia bertanya ke saya, namun saya tidak bisa menjawab. Alhamdulillah ini sedang momennya bertemu dengan Ibu Ani Nigariawati. Saya izin bertanya, sebenarnya identitas negara kita itu apa Bu? Identitas negara kita itu apa? Karena ketika dia menjawab, orang-orang itu
ketika bertanya Indonesia, tahu nggak Indonesia? Itu masih agak mengawang-awang. Tapi ketika mereka bertanya negara-negara seperti tahu nggak Turki, mereka langsung tahu, oh ini identitas negaranya ini. Bahkan saya sendiri kadang masih bingung. Seperti contoh misalnya batik yang seharusnya identitas negara kita, tapi bisa saja diklaim dari negara tetangga. Mungkin mohon pencerahannya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Salam 24 jam, semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu atas pertanyaannya. Sepertinya Mas Wahyu ini sedang mempersiapkan Ibu untuk menjadi diplomat. Pertanyaannya. Ya. Baik. Terima kasih Mas Wahyu. Boleh langsung dijawab, Mbak Boleh Ibu, Ina? silahkan. Ya, Mas Wahyu memang oke. Saya akan bercerita tentang bagaimana tahapan untuk bisa memasuki satu proses seleksi untuk menjadi diplomat Indonesia. Mas Wahyu izin, Mas Wahyu ambil S1 atau S2 saat ini? Saya masih S1, Bu. Masih S1. Oke. Nah, jadi Kementerian Luar Negeri itu biasanya tiap tahun, tapi kita biasanya juga harus melihat bagaimana formasinya. Kadang tiap tahun dibuka, tapi sempat kita juga jeda karena kita adalah namanya analisis dari formasi sumber daya manusia kita ya. Jadi kita juga tidak mau melakukan rekrutmen kemudian nanti akan terjadi satu kondisi gemuk di dalam. Jadi ada beberapa mungkin ada yang bertanya, loh kok tahun ini nggak buka semua? Karena memang kita selalu harus melakukan namanya analisa ya bagaimana formasi dari sumber daya manusia kita. Nah, tapi normally kita lakukan setiap tahun untuk rekrutmen dari CPNS untuk profesi jabatan fungsional diplomat. Jadi kita buka tidak hanya untuk S1, lulusan S1, tapi juga bisa lulusan S3, lulusan S2, bahkan lulusan S3 dengan ada batasan usia. Ya. Nah, tadi kami sampaikan bahwa setelah kita menganalisis gerak kita dalam dunia diplomasi, hubungan dengan negara-negara lainnya, ini kok ternyata semakin hari lah gitu istilahnya. Kita dengan Arab world gitu ya. Kemudian mengenai Islam dan sebagainya, ini nih semakin semakin intensif. Semakin intensif. Nah, untuk itu kan perlu didukung ya, Mas Wahyu, dengan orang-orang yang memiliki spesifikasi tertentu di situ. Ahli kajian Arab, ahli studi Arab, mereka yang bisa lancar berbahasa Arab. Kita kebutuhan untuk jadi interpreter dalam bahasa Arab juga tinggi. Presiden kita sekarang coba dengan Uni Emirat Arab, dengan Arab Saudi, dengan Qatar dan sebagainya, hubungan dengan negara-negara di Middle East, dan Mesir dan sebagainya semakin tinggi. Tidak terlepas dari kondisi geopolitik ya yang lagi ada saat ini. Dan ini pasti kedepannya akan semakin meningkat ini. Dunia kita ke depan ini nih semakin menarik, penuh ketidakpastian, menarik dan sebagainya. Maka kita perlu diplomat kita ini mesti handal, mesti yang memiliki spesialisasi juga di dalam bidang tertentu. Saya mau contohkan rekan saya di sini yang sedang menemani saya, ada Mas Salim. Nah, Mas Salim ini juga bukan diplomat biasa ibaratnya. Kalau saya nggak bisa tuh bahasa Arab gitu ya, menerjemah dan sebagainya. Tapi Mas Salim ini dia ya diplomat santri kalau bisa dikatakan seperti itu. Gitu. Dan itu banyak kita sekarang semakin bertambah. Jadi ketika kita membuka formasi untuk itu, silahkan mendaftar Mas. Nanti kita kan ada satu tahapan di mana sifatnya umum. Apa tuh ya namanya tuh ya, SKD atau apa yang dari Kementerian Pan-RB itu BKN tuh. Yang sifatnya umum, tes yang umum. Kalau tes umum udah lolos, nanti akan ada masuk tes-tes yang lebih spesifik. Kalau kekhususannya Arab, ya nanti ada tuh di
wawancara, ya, wawancara, kemudian tulisan termasuk bahasa Inggris sudah pasti ya, it's a must. Teman-teman tolong juga bahasa Inggrisnya, it's a must, ya, TOEFL-nya segala it's a must. Tapi it would be more, ya, it would be more apa ya, a better dan more beneficial untuk semua teman-teman menjadi nilai plus atau added value buat teman-teman ketika bisa menguasai bahasa Arab. Ya, tentunya nggak hanya cuma bisa nerjemahin, tapi menguasai substansi, gitu. Menguasai substansi, tahu itu detail-detailnya. Sekarang itu kalau nggak tahu detail susah. Kita harus tahu detail-detailnya. Nah, nanti ada tahapan itu tadi yang umum, nanti masuk lagi ujian tertulis, ujian wawancara dan sebagainya akan diuji terus itu, Mas. Nah, kalau memang spesialisasinya di Arab, studies, ya kan, Arab language dan sebagainya ke situ. Udah banyak kan tadi disebutkan dubes-dubes kita. Ada memang yang dubes dari jalur bukan non diplomat karir, ya. Tapi yang diplomat karir yang tadi saya Pak Fahir, kemudian sekarang rekan kami yang jadi dubes di Ankara, Pak Rizal Purnama, segala itu kan lulusan ini. Jadi justru teman-teman ini banyak kesempatan ke depannya ini semakin dibutuhkan. Karena tadi saya sampaikan kondisi geopolitik di luar ini sekarang semakin penuh ketidakpastian dan it's all about itu, ya, Indo-Pasifik, Middle East dan sebagainya. Dan kita butuhkan teman-teman sebagai aset begitu. Itu yang pertama. Nah, kedua terkait identitas. Indonesia itu adalah negara yang unik karena kita heterogen. Nggak bisa disamakan misalnya dengan misalnya Korea. Masyarakatnya homogen. Tuh. Kita heterogen. Coba berapa tuh? Berapa ratus, berapa ribu bahasa daerah kita. Ya kan? Dengan berbagai macam latar belakang ini. Dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Dipersatukan dengan bangsa Indonesia. Yes. Heterogen kita, Bhinneka Tunggal Ika kita. Kalau ditanya, well, apa sih identitas bangsa Indonesia? Identitas bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memang beragam, Indonesia heterogen, justru di situ yang menjadikan satu kekayaan, satu kebanggaan bagi kita semua. Well, we are heterogen, ini yang memang nggak banyak dipahami negara-negara lain, karena yang negara seperti heterogen ini mungkin ya it's one in a million gitu istilahnya. Indonesia tuh ya unik yang tadi saya sampaikan, ya. Tetapi mungkin ini yang bisa dilihat nih aset kita, ya, ini terbesar negara-negara jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk, bonus demografi kita, jumlah anak-anak muda kita itu bisa menjadi bonus demografi kita yang jadi aset yang tadi saya sampaikan. Nggak semuanya itu negara-negara sekarang ini kan di luar sana nggak memiliki satu keberuntungan seperti kita, bonus demografi kita anak-anak mudanya banyak, ya, dan semuanya punya potensi. Nah, ini kalau mau dilihat adalah strength kita, ya. I will say strength. Ketika tadi bicara masalah batik, ya kita nggak bisa pungkiri juga, Mas, karena kita di Southeast Asia kita tuh sharing of culture-nya itu tinggi. Sharing of culture kita coba, karena mungkin dulu ya trade, ya journey, lahirnya bangsa kita, kemudian proses tadi itu budaya dan sebagainya, mau nggak mau bercampur dengan Malaysia, ada juga yang dengan Thailand dan sebagainya. Kalau kita go dig in deeper, pasti kita ada namanya sharing culture dengan negara-negara South Asia itu. Ya kan? Tetapi ketika kita bicara tadi misalnya batik, waduh Malaysia juga ada batik gini, ya kan? Batik kita, batik Indonesia, gitu. Dengan keunikan kita, motif-motif kita, ya, itu dari berbagai macam. Coba batik Papua ada, ya, batik Lasem ada, ya kan?
guratan-guratan batik itu karena memang budaya itu, maka kita harus perkuat di situ. Bagaimana kita bisa menjaga dengan baik. Dalam konteks juga saya balik lagi masalah IPR, ya kan? Kekayaan intelektual cipta. Kemudian kita berjuang jadi cultural heritage kita yang intangible kan, UNESCO, batik lah, semua wayang lah dan sebagainya. Nah, ini juga bagian dari diplomasi. Ya kan? This is batik is Indonesia. Ya, tapi memang tadi yang saya nggak bisa pungkiri juga ya gimana ya budaya kita ada yang sharing-sharing juga gitu. Tapi segala satunya itu memang kita sebagai negara satu dengan yang lain kita harus ada namanya mutual respect, saling respect. Jadi kita tentunya harapkan bahwa negara-negara itu merespect what we have sebagai budaya. But again, this is our strength, ya. Nah, our strength yang bisa menjadi kekuatan kita. Kalau teman-teman itu sering mendesiminasikan informasi tentang what we have, terus menjadi cermin wajah Indonesia yang positif, I believe mereka nanti akan semakin kenal Indonesia kok. Gitu. Makasih Mbak. Makasih Mas Bayu, semoga bisa membantu menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ani atas jawabannya. Jadi teman-teman di sini jangan khawatir, kita tetap berpeluang besar kok untuk menjadi seorang diplomat ya Bu ya. Juga sudah banyak kan ada contoh-contoh dari tokoh-tokoh juga alumni dari Al-Azhar seperti Duta Besar Tunisia, Pak Zuhairi tersebut. Dan value tambahan kita adalah berbahasa Arab. Jadi teman-teman di sini kalau memang ke depannya pengen jadi diplomat nih, ayo kita harus benar-benar rajin belajar nih bahasa Arab dan yang bahasa wajibnya adalah bahasa Inggris ya Bu ya. Ya, it's must ya untuk Iya, bisa. betul. Jadi value kita nih apa nih? Ya di bahasa Arab gitu. Jadi jangan jangan dianggap remeh bahasa Arab ini gitu. Itu bisa jadi value tambahan buat kita. Lalu tadi identitas bangsa Indonesia itu apa? Saya setuju dengan Ibu Ani. Identitas bangsa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Jadi multikultural bangsa Indonesia itu yang menjadi strength ya Bu ya buat kita semua. Ya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya mungkin, nah ini ada yang banat dulu ya. Ada Dia Husnul. Silahkan. Tadi ada Mas Farid juga ya. Oh iya, ada Mas Farid. Ya. Oke. Oh, mungkin Mas Farid dulu ya dari tadi karena. Iya, tadi Mas Farid saya itu. Oh iya, Mas Farid dulu. Oke, Mas Farid silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Kairo. Selamat sore ya berarti. Selamat sore waktu Indonesia. Pada yang terhormat Ibu Ani Nigariawati. Di sini untuk memahami bagaimana cara untuk menjadi diplomat, agaknya penting itu untuk memahami pertama, ya ini pertanyaan pertama saya yaitu tentang maksud dari politik bebas aktif itu apa? Yang biasa diusung, jargon yang biasa diusung oleh Kemenlu kita itu secara gimana, secara mendetilnya itu bagaimana? Saya pernah melihat pas permasalahan Rusia Ukraina, di situ Ibu Kemenlu kita itu menentang dengan keras agresi Rusia. Begitu juga dengan Palestina. Dan di situ banyak yang menentang, dibilang berpihak dengan Rusia. Di Palestina berpihak dengan Palestina. Nah, di situ timbul pertanyaan, apa sih sebenarnya yang dimaksud politik bebas aktif yang biasa kita junjung itu? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua itu, di dalam konteks diplomasi, tadi disebutkan oleh Ibu Ani,
bahwasanya tujuan diplomasi adalah untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, ya kepentingan negara, terus ya berdiplomasi menyuarakan suara rakyat. Nah, pertanyaannya, jika dalam kondisi tersebut, misalkan di dalam konflik apa, menyikapi dalam konflik Uighur, misalkan pandangan rakyat itu terbelah, itu bagaimana? Pandangan yang mana yang harus dipilih oleh diplomat itu? Ya itu mungkin begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Farid, ini ternyata ini ya, update sekali ya tentang kondisi-kondisi perpolitikan di Indonesia ini. Oke, Ya. untuk Ibu Ani, Ya. silahkan. Terima kasih, Mas Fari. Ini kuliah di mana, Mas Fari? Al-Azhar juga? Di Al-Azhar juga, Bu. Oke. Lagi apa programnya? Lagi semester Program berapa? Gitu? S1 tingkat 4 sekarang. Oh, tingkat 4. Oke, siap. Ya, makasih ini tampak bahwa Mas Farid ini memiliki satu perhatian yang serius ya untuk pelaksanaan dari politik luar negeri kita tadi disampaikan bebas dan aktif. Ya, bebas di sini, Mas. Kita bebas untuk menentukan sikap. Jadi mungkin ada yang menyamakan itu netral ya seperti itu. It's something different. Ya, maksudnya bebas di sini kita bebas menentukan sikap kita. Kita tidak dipengaruhi oleh berbagai macam kekuatan yang lain. Ya, contoh nih Palestina. Ya, kita committed dengan apa yang sudah kita perjuangkan sejak awal. Apa yang termakna juga di dalam alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kita hukum itu ya mau ada yang lain-lain kita committed, bebas kita menentukan sikap kita. Tidak dipengaruhi oleh kekuatan lain. Ya, semuanya itu selalu ada analisisnya juga, Mas, cost and benefit-nya, sebuah perhitungan dan sebagainya. Bagaimana sih yang tadi saya sampaikan kan di awal? Coba yuk latihan bikin analisis. Ketika ada kondisi seperti ini, kita ambil keputusannya misalnya. Oh, kita kecam dia misalnya atau apa. Kita ini embargo lah atau apa gitu kan seperti itu. Apa kira-kira dampaknya bagi kita? Nah, latihan yang kayak gitu tuh perlu. Saya aja juga masih terus mengasah kemampuan seperti itu. It's not easy. Tapi again, terkait dengan bebas tadi. Kita bebas menentukan sikap kita maunya apa. We listen to the people, voice apa di sini dalam negeri. Bagaimana dampaknya terhadap kita. Apa yang menjadi sudah komitmen kita awal seperti itu. Nah, itu yang menjadi sikap kita. Dan aktif di sini adalah kita tidak tinggal diam. Gitu. Kita aktif, misalnya kita kirim pasukan perdamaian kita kirim bantuan ke Palestina dalam berbagai macam kesempatan. Mungkin kok cuma statement, jangan salah, statement itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Contoh nih, kalau kita lagi ngerengek sama orang tua kita, tiap hari minta mama minta ini, mamanya tiap hari mau ini, lama-lama mamanya nyerah kan, udahlah dikasih aja gitu, istilahnya gitu loh. Maksudnya kita ya harus terus menerus gitu. Dia bilang kok cuma menyampaikan pernyataan, ya dari pernyataan itu kuat loh. Apalagi narasinya mesti kuat, message-nya itu mesti kuat, jelas apa sikap kita, di situ main. PBB, resolusi PBB, ya kan? Situ. Karena itu yang dilihat dan itu yang diambil, ya kan? Itu lewat jalur formal oleh diplomat kita, ya. Jadi itu Mas, bebas dan aktif. Dan ini mau sampai kapanpun, ya itu menjadi pegangan kita. Karena itu terbukti itu. Maksud saya terbukti di sini adalah kita we stand on our stand gitu, position. Makna dari bebas dan aktif itu bisa menaungi banyak hal.
Dan itu yang kita akan terus lakukan ke depan. Nah, tadi terkait dengan jika ada pandangan yang terbelah, masalah konflik Uighur dan seterusnya, ya. Ketika kita listen to the people, apa yang ingin kita berikan. Tadi saya sampaikan ada analisisnya, cost and benefitnya, dampaknya, dan juga bagaimana sebetulnya kita sudah memiliki sikap terhadap satu hal tertentu kepada negara tersebut dan lain-lain. Ya, ibaratnya adalah ya pastinya ada yang merasa kurang puas ya, kok jadi kayak begini, gini. Tapi semuanya itu insya Allah sudah berdasarkan pertimbangan yang matang dengan memperhatikan semua dampak positif dan negatifnya bagi kita, tidak hanya short term, tetapi long term. Nah, itu tuh long termnya itu yang juga perlu diperhatikan. Ya, kita will listen to the people, of course. Kita selalu ada forum-forum dialog ya untuk mendengarkan apa sih maunya. Edian kita satu kebijakan yang kita ambil berdasarkan tadi pertimbangan politisnya dan lain-lain ya. Tentunya mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi kita yakini itu yang terbaik. Makasih Mas Farid. Saya mau ngambil minum dulu sebentar, boleh Mbak? Iya, boleh Ibu, silahkan. Baik, kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, udah, silakan. Oke, terima kasih banyak Ibu Ani atas jawabannya, sangat insightful sekali. Jadi memang kenapa sih Indonesia menganut politik bebas aktif? Nah, bebas itu artinya kita bebas ya Bu untuk menentukan sikap gitu. Dan aktif ini kita juga tidak semata-mata hanya menentukan sikap, tetapi kita juga tidak tinggal diam seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya mungkin ya Saudari Diah Husnul, silahkan pertanyaannya. Terima kasih waktunya Kak, sudah dipersilahkan dan Ibu yang saya hormati, saya punya pertanyaan. Yang pertama, saya mau tahu dorongan apa yang membuat Ibu di diploma jadi diploma bisa stay di Kemenlu, khususnya sebagai Direktur Diplomasi selama 25 tahun. Nah, yang kedua, eh, apakah G20 kemarin itu ada requirement atau memang ada panggilan khusus dan saya tidak melihat kayak apa perwakilan dari pemuda Timur Tengah gitu atau mahasiswa yang ada di eh, Timur Tengah. Terus Ibu apakah di Kemenlu punya program pembinaan pemuda yang seperti yang Ibu yang outstanding youth apa outstanding youth for the world. For the world, ya. Apakah ada juga pemuda utusan dari Kemenlu yang bisa catch up di organisasi internasional seperti PBB? Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih banyak dia atas pertanyaannya. Ini sepertinya teman-teman ini pada interest semua Ibu untuk menjadi seorang diplomat ini. Yeah. Silakan Ibu Ya. Ani. Baik, Mbak Dia, terima kasih nih atas pertanyaannya. Apa ya, maksudnya motivasi ya? Ya, yang pasti saya tuh suka ya sejak kecil ya, sejak kecil tertarik dengan apa yang terjadi di dunia gitu. Karena saya terpikir Indonesia is not alone in this world gitu kan. Banyak negara-negara di luar sana, ada dunia di luar sana yang kita harus buka wawasan kita, cakrawala berpikir kita ya, supaya kita nggak narrow minded ya. Jadi sekarang apalagi teman-teman ada di luar nih, kesempatan banget itu kan untuk tahu what's going on, kemudian menyelami, mengalami bagaimana sih hidup di dunia negara lain.
mencoba memahami budaya negara setempat, melakukan penyesuaian, dan seterusnya. Nah, itu something which is quite interesting ya. Mau baca-baca berita dan sebagainya. Jadi saya waktu itu ya tertarik dengan hal tersebut. Kemudian saya berpikir bahwa profesi ini banyak akan memberikan kesempatan saya ya tadi untuk banyak belajar dari negara-negara supaya gimana bikin kita bisa lebih maju. Tapi secara personal ya, saya waktu itu yang nggak berpikiran sampai yang like complicated sampai gimana ya, tetapi kompleks seperti itu. Ya, itu pada saat udah masuk ya. Tapi pada saat itu yang membuat saya tertarik adalah ya kita akuin bahwa kita ingin mengekspresikan diri kita lebih dari apa yang kita miliki sekarang, dan melalui profesi itu saya meyakini bisa kesempatan untuk bertemu dengan diplomat asing, ya kan? Ya inilah kita membuka wawasan. Semakin kita banyak bicara dengan banyak pihak, dengan banyak orang-orang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, semakin banyak ilmu yang bisa kita peroleh. Jadi kita kalau melakukan satu again misalnya analisis atau apapun, kita sedang memikirkan satu apa sih saya harus ngelakuin apa tuh, banyak perspektif-perspektif yang bisa jadi bahan pertimbangan kita. Nah, itu jadi menarik gitu, dan semakin ketika sudah masuk di Kemlu pun ternyata memang menyenangkan ya dunianya itu, maksudnya penuh tantangan, at the same time sangat menyenangkan, apalagi kalau teman-teman punya kemampuan bahasa lain kayak tadi Arab. Waduh, kadang misalnya saya lagi lihat teman saya berbincang dengan diplomat Arab dalam bahasa Arab lancar banget, saya iri gitu. Nah, itu bisa jadi nanti teman-teman bisa seperti itu kan, karena melalui bahasa orang tuh merasa comfortable dan bisa akhirnya kita peroleh informasi-informasi mungkin informasi rahasia tapi penting buat negara kita gitu kan. Orang akan lebih merasa rileks dan sebagainya karena bisa bicara dengan bahasanya mereka. Nah, terkait G20 ya, mungkin karena waktu itu G20 tidak bukan anggotanya bukan negara Middle East ya. Tetapi saya ingin mencontohkan waktu ASEAN. Saya kan memang menekuninya kemarin tuh ASEAN ya sebagai ketua Satgas. Kita juga baru-baru saja ada KTT namanya ASEAN dengan GCC, Gulf Country ya. Nah, di situ mulai engagement ASEAN dengan negara-negara Arab, kita tahu sangat penting nih Middle East. Jadi sekarang engagement itu semakin penting dan akan semakin meningkat engagementnya ke depan. Nah, itu salah satu cara dari kita ASEAN dengan negara-negara Middle East adalah melalui forum ASEAN GCC ini. Ya mungkin nanti akan semakin banyak interaksi dengan pemuda-pemuda Middle East lewat jalur seperti itu. Nah, makanya kita pun di dalam Kementerian Luar Negeri, Direktorat Diplomasi Publik, tadi kita ada program Outstanding Youth for the World. It's not only untuk negara-negara pemuda-pemuda, negara-negara mitra tradisional kita ya, tapi dari negara-negara Middle East juga kita libatkan. Dan kita ada program namanya Beasiswa Seni Budaya Indonesia. Tapi ini memang program BSBI ini untuk warga negara asing ya. Tapi itu juga yang ikut Middle East dari Mesir, itu juga ada. Saya jadi ingat kemarin saya habis menguji peserta lomba pidato dalam bahasa Indonesia dan yang bersangkutan tuh dari Mesir. Orang Mesir, pemuda Mesir. Lancar banget. Lancar. Kayaknya dia juara 3 atau berapa. Tapi maksudnya, again, mungkin kelihatannya masih sedikit ya, tapi saya yakin perlahan-lahan akan semakin meningkat. Jadi mungkin teman-teman, apalagi teman-teman PPMI di sana banyak, saya sangat dorong teman-teman untuk menjadi agen persahabatan lah gitu ya. Jadi coba banyak berteman gitu kan dengan pemuda-pemuda setempat, memperkenalkan budaya kita. Karena kalau nggak lewat teman-teman, lewat mana lagi gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau nggak lewat Mbak Huna, lewat Mas Wahyu, lewat Mas Farid, gimana kita juga bisa memperkenalkan Indonesia gitu kepada warga setempat, membuat mereka tertarik untuk berkunjung ke Indonesia atau belajar budaya
kita. Ya lewat teman-teman inilah yang menjadi ujung tombaknya. Itu. Makasih Mbak Una. Makasih Mbak Ya, Dia. terima kasih banyak Ibu. Nah, ini juga sedikit spoiler sih Bu. Di sini kan ada Puskin ya Bu ya. Dan memang banyak sekali teman-teman Mesir itu yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Bahkan juga ada beberapa yang menikah dengan mahasiswa Indonesia itu juga ada Ibu. Iya, seperti itu. Ya. Oke, mungkin lanjut ya. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Karena sepertinya kita waktunya udah hampir di penghujung waktu. Ini ada Ustadz Rauliansyah. Silahkan. Bismillah. Izin bertanya Ibu Ani. Monggo, silahkan. Perkenalkan nama saya Rauliansyah Ibu. Yang ingin saya tanyakan mengenai hubungan diplomasi. Setiap negara pasti punya daya tarik tersendiri ya Bu, untuk lain supaya mau untuk menjalin diplomasi dengan negaranya itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa daya tarik yang paling menonjol dari Indonesia dan diincar oleh negara-negara yang ingin menjalin hubungan dengan Indonesia itu sendiri, Bu? Terima kasih. Baik, Mas Rauliansyah. Ya, ini pertanyaannya singkat tapi very relevan. Sangat-sangat relevan. Balik lagi Mas ke yang tadi. Boleh nggak? Ini pengalaman saya ya. Setiap kali ketemu ya dengan beberapa diplomat, ya Amerika lah, Eropa dan sebagainya, mereka tuh selalu nanyanya gini, Indonesia ini kan istilahnya agama ya kan beragam ya, kok bisa ya gitu hidup berdampingan satu dengan lain dengan baik gitu kan. Nah, itu berarti ada satu poin kita, living harmoniously ya kan, antar agama. Padahal agama saya Islam, ada lagi yang bingung gitu. Terus melihat kita pun juga ini gini pas lagi di mana di luar ya kan, kami tugas tahu sendiri kalau lagi di Eropa bulan puasa kan sampai malam ya baru buka puasanya, seperti itu tuh mereka tuh tanya gitu juga kagum lah gitu kan, wah fasting gini ini Indonesia gini, ada yang ini ya dia nggak berpuasa karena dia Kristen. Terus loh merayakan Natal juga ya, iya libur Natal, ada libur apa Imlek gini-gini, buat mereka itu something yang unexplainable buat mereka. Pertama, kedua ya perbedaan itu tadi misalnya budaya kita berbagai macam itu somehow mereka juga wah dia pergilah ke semua ini sama diplomat yang di sini ya kan, ada kedutaan asing di sini, pergi ke sana ke sini ini mereka heran kita tuh kompak menggunakan bahasa Indonesia ya kan sebagai bahasa nasional. Daerah-daerah sana kan begitu ke sana udah yang ngomong Jawa lah gini kompak acara pada pakai batik semua lah kayak gitu. Jadi again apalagi budaya kita itu juga jadi satu daya tarik tersendiri. Nah, yang berikutnya adalah yang menarik juga buat mereka adalah tentunya kekuatan kita sebagai kekuatan ekonomi di kawasan. Ya, mau tidak mau kita harus akui Indonesia ini adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang oke banget gitu. Maksudnya melimpah. Kalau kita contohkan apa yang sekarang sedang tren adalah kendaraan listrik. Ya. Bahan dasarnya, bahan bakunya nikel di sini. Pak Presiden selalu mengatakan hulu ke hilir, nggak ada tuh yang namanya mentahannya tuh di apa namanya ekspor dan sebagainya. Jadi harus yang ada added value-nya dalam. Nah, itu menjadi daya tarik buat negara-negara lain untuk berinvestasi di Indonesia. Ya. Untuk industrinya mereka, untuk industrinya kita.
sumber daya alam kita dengan kekayaan seperti nikel seperti itu tuh juga menjadi satu daya tarik ya buat negara lain. Kita again punya banyak daya tarik lainnya yang membuat negara-negara itu merame ke sini. Tapi memang kalau bicara lagi yang terakhir saya ingin mengatakan sekarang semakin banyak pemuda Indonesia yang diaspora ya. Saya contohkan lagi di saya di Jerman. Mereka tuh nggak hanya sekolah di sana, sekarang mereka tuh menjadi apa ya, menjadi penopang penopang research research institute di sana. Jadi yang anak-anak lulusan S3 mereka lanjut lagi postdoktor di sana. Kemudian mereka bekerja di pusat-pusat research untuk misalnya research biokimia biochemistry dan lain-lain. Itu ternyata waktu saya di Jerman dan di Korea banyak sekali anak-anak muda Indonesia dan mereka tuh sangat dikagumi oleh negara-negara tersebut karena katanya anak-anak muda kita adalah pekerja yang tekun, pekerja keras gitu ya. Nah, somehow ya research research institute ini sekarang R&D-nya itu research and development-nya itu banyak anak Indonesia, semakin lama semakin banyak. Again itu daya tarik kita. Anak Indonesia smart, talented. Itu daya tarik juga. Jadi kalau mau digali-gali terus banyak mas, tetapi ya kalau dari hasil interaksi kami, komunikasi kami dengan berbagai diplomat dari berbagai macam negara, itu yang selalu mereka katakan betapa mereka ini dan mereka kalau udah lagi tugas di sini, kedutaan-kedutaan diplomat, betah mas sama makanan Indonesia, sama masyarakat Indonesia yang selalu ramah. Jadi ya kita mesti jadi mirror ya di sana nanti di Mesir tentang Indonesia yang terbuka. Itu mungkin Mas Rauliansyah, Mbak Huna, apa yang bisa saya share di forum ini. Terima kasih banyak Baik, Bu jawabannya. terima kasih banyak Ibu Ani. Ternyata memang benar ya Bu, budaya Indonesia itu sangat mahal gitu. Salah satunya adalah makanan gitu. Karena teman-teman saya yang di Mesir itu, waktu saya kasih tempe, tahu itu mereka seneng banget Bu, suka banget gitu. Jadi memang diplomasi yang terbaik itu salah satunya melalui makanan gitu ya. Gastrodiplomasi kita sebutnya itu. Oh gitu Bu. Iya betul-betul. Gastrodiplomasi. Saya juga pernah Bu ngajak teman saya di Mesir tuh makan makanan Indonesia yang di sini restoran Indonesia gitu. Suka banget Ya. Ibu kayak mungkin tapi mereka nggak suka makan pedas tapi kan masih banyak kan Bu varian-variannya gitu. Yes. Ya, Gitu. betul. Oke Ibu, Ibu Ani terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan untuk sharing dengan teman-teman PPMI Mesir di sini. Alhamdulillah kita seneng banget materi yang Ibu sampaikan sangat insightful sekali, sangat-sangat daging semuanya untuk kita. Itu adalah wawasan baru untuk kita dan mendorong kita untuk lebih kuat lagi untuk mendalami bahasa Arab, bahasa Inggris, sebagaimana itu adalah tools dari Ya. diplomasi itu sendiri gitu. Nah, mungkin karena ini sudah di penghujung waktu, sayang sekali ya, padahal ini diskusinya sangat menarik sekali. Kami izin untuk memberikan sertifikat kepada Ibu Ani. Oke, untuk operator, minta tolong untuk sertifikatnya. Baik. Ini Bu Ani untuk sertifikatnya mungkin bisa berfoto terlebih dahulu ya Ibu. Ya, untuk operator mungkin bisa dipandu ya untuk perfotoannya. Sudah? Oke, terima kasih banyak teman-teman panitia dan Ibu Ani. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin untuk terakhir kalinya kita bisa berfoto bersama ya Ibu ya. Oke, untuk dokumentasi diharapkan teman-teman semuanya open cam ya. Open cam, kita akan foto bersama bareng Ibu Ani Nigeriawati. Untuk operator, minta tolong untuk foto, kita foto bareng. Iya. Udah pada open cam belum nih? Untuk teman-teman, boleh dibuka kameranya ya.
Ya, Kita teman-teman mau open cam dulu memberikan ya. sesi foto dulu. Oke, mungkin bisa dipandu ya KKMC-nya untuk Oke, foto. kita foto pertama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk operator dan MC. Untuk terakhir kalinya, Ibu Ani, terima kasih banyak atas sharing hari ini, atas waktunya juga. Terima kasih banyak, Ibu. Semoga Ibu sukses terus, Ibu selalu Terima sehat. kasih Semoga cepat pulih ya, Ibu. doanya. Ya, terima kasih banyak. Sehat selalu buat teman-teman di sana. Stay safe ya. Iya, Ibu, siap. Dan terus semangat. Makasih. Terima kasih banyak, Ibu. Baik. Oke, saya sebagai moderator pamit undur diri dan saya mohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator kita yang telah memandu acara kita pada siang kali ini. Dan juga terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Ani Negriawati, Esos MSI, yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang sudah beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum acara berakhir, kami selaku panitia ingin menyerahkan sertifikat secara online kepada Kahuna, selaku moderator webinar kita kali ini. Baik, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk operator boleh dibantu. Baik, kita foto dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Baik. Terima kasih banyak, Kak Huna. Ya, terima kasih kembali teman-teman waktunya. panitia semuanya. Terima kasih banyak, Kak. Oke, baik, sebelum mengakhiri sesi webinar kali ini, saya akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa untuk dapat melanjut ke hari berikutnya, peserta diwajibkan untuk mengisi absensi yang sudah diberikan di chat room. Sebentar ya teman-teman, link Giveform-nya bakal kita taruh di chat room. Nah, linknya udah ada, teman-teman. Ini ya, jangan lupa isi Giveform-nya. Nah, Giveform ini jadi syarat buat teman-teman bisa hadir di acara selanjutnya, acara sekolah diplomasi besok. Oke, dengan sesi dokumentasi ini, berakhir pula sesi webinar kita pada siang kali ini. Terima kasih atas semua antusiasme, energi, serta atensi Bapak Ibu narasumber dan peserta webinar yang telah hadir dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang telah kita dapat pada webinar kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sesuai yang diumumkan oleh panitia, nanti di jam 2 siang waktu Kairo atau jam 7 malam waktu Indonesia, kita akan mengadakan webinar sesi kedua bersama Bapak Profesor Hikmahanto Juwana selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi acara ini belum usai ya teman-teman. Jangan sampai kelewatan. Sayang banget nih kalau misalnya kita nggak lanjut sampai sesi 2 nggak sih?
Jadi sekarang kita break dulu dan kita lanjutkan sesi 2 di jam 2 siang atau jam 7 malam waktu Indo. Baik, mari kita tutup sesi pertama webinar kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya, Diana, selaku pembawa acara hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.